Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi Ulun akan menjelaskan tentang materi yaitu instrumen evaluasi dalam bentuk tes. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tes. Secara umum, pengertian evaluasi itu. Pada dasarnya instrumen dapat dibagi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok non-tes ialah skala sikap, skala penilaian, observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan sebagainya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tes. Secara umum, tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau pengusahaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Menurut Sujino 1996, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat dipergunakan secara meluas serta betul-betul dapat dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan pada psikis atau tingkah laku individu. Sedangkan menurut Norman 1976, tes merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematik, dan objektif yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu fungsi tes. Menurut Ana Sujiono, secara umum ada dua fungsi tes antara lain. Yang pertama, fungsi tes menurut Ana Sujiono adalah tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini terus berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, menurut Anas, yaitu tes sebagai alat pengukur keberhasilan program mengajar di sekolah, sebab melalui tes akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau dicapai. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Jali dan Puji Mulyono. Fungsi tes dibagi menjadi tiga, antara lain alat untuk mengukur prestasi belajar siswa, yang kedua sebagai motivator dalam pembelajaran, yang ketiga upaya perbaikan kualitas belajar, yang keempat menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan. Adapun jenis-jenis tes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis tes penempatan. Tes yang dilaksanakan untuk keperluan penempatan bertujuan agar setiap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenjang pendidikan tertentu. Yang pertama, tes penempatan. Yang kedua, tes diagnostik. Yang ketiga, tes formatif. Yang keempat, tes sumatif. Dan yang keempat, tes sumatif. Terus pengertian tes penempatan tadi, tes yang dilaksanakan untuk keperluan penempatan bertujuan agar setiap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenjang pendidikan tertentu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif karena dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Contoh tes bakat, tes kecerdasan, dan tes minat. Yang kedua, tes diagnostik. Tes diagnostik dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami siswa, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Terus tes formatif, yaitu tes formatif pada dasarnya adalah tes yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Yang keempat, tes sumatif. Hasil tes sumatif berguna untuk satu, menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa dalam kelompoknya. B, yang kedua, menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya. Dan C, menginformasikan kemajuan siswa untuk disampaikan kepada pihak lain seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan lapangan kerja. Adapun bentuk-bentuk tes, yaitu yang pertama ada bentuk lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana. Yang kedua, tes isai. Secara ontologi, tes isai adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung
permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Terus menurut Soekardi 2008, untuk meningkatkan mutu pertanyaan esai sebagai alat mengukur hasil belajar yang kompleks memerlukan dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh para evaluator. Kedua hal penting tersebut yaitu A. Bagaimana mengonstruksi pertanyaan esai yang mengukur perilaku yang direncanakan, dan bagaimana men-skor jawaban yang diperoleh dari siswa. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang cara pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif, yang dilakukan dengan cara mencocokkan kunci jawaban dengan hasil jawaban testi. Hal ini memungkinkan testi untuk menjawab banyak pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat. Ada beberapa jenis tes objektif. Yang pertama, tes objektif pilihan ganda. Item tes pilihan ganda merupakan jenis tes objektif yang paling banyak digunakan oleh para guru. Tes ini dapat mengukur pengetahuan yang luas dan tingkat domain yang bervariasi. Item tes pilihan ganda memiliki semua persyaratan sebagai tes yang baik, yakni dilihat dari segi objektivitas, reliabilitas, dan daya pembeda antara siswa yang berhasil dengan siswa yang gagal. Itu menurut Soekardi 2008. Yang kedua, tes objektif benar salah. Item tes benar salah dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu item tes bentuk reguler atau tidak dimodifikasi dan item tes bentuk modifikasi. Yang ketiga, tes objektif menjodohkan. Item tes menjodohkan sering juga disebut matching test item. Item tes menjodohkan ini juga termasuk dalam kelompok tes objektif secara fisik. Bentuk item tes menjodohkan terdiri atas dua kolom yang sejajar. Pada kolom pertama berisi pernyataan yang disebut daftar stimulus, dan kolom kedua berisi kata atau fakta yang disebut juga daftar respon atau jawaban. Mungkin itu saja tentang instrumen evaluasi dalam bentuk tes dari Ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.